Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga masyarakat yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan coba membahas khusus tentang zakat fitrah, dan hari ini kita langsung bisa mengupas hal tersebut langsung dengan Ketua Basnas Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, jadi nanti akan kita diberikan pencerahan terkait seperti apa gambaran tentang zakat itu sendiri, terus faedahnya dan bagaimana tata caranya. Nah, mungkin langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mungkin langsung saja Ustaz. Ya. Saya bisa menjelaskan tentang apa itu zakat fitrah dan apa gunaannya dan manfaatnya untuk kita masyarakat muslim. Silakan Ustaz. Ya. Zakat fitrah adalah merupakan salah satu kewajiban kita umat Islam setelah menunaikan ibadah puasa dalam rangka membersihkan jiwa orang-orang yang beriman dengan cara mengeluarkan zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang dimakan di daerah wilayah tersebut. Umpama makanan pokoknya gandum ya gandum, makanan pokoknya beras ya beras. Kalau makanan pokoknya sagu ya sagu, tergantung makanan di daerah tersebut. Senilai 2,5 kilogram untuk ukuran kita, dan diberikan kepada fakir dan miskin yang utama. Andai kata tidak ada fakir miskin di daerah tersebut, maka dicari fakir miskin di wilayah daerah dekat yang terdekat. Kalau sudah tidak ada, baru kepada asnaf lain yang mendekati itu fisabilillah. Setelah fisabilillah, baru kepada ibnu sabil, orang yang kehabisan ongkos di jalan. Ibnu sabil, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan baru kepada mu'allaf, orang yang dijinakkan hati yang baru masuk Islam, dan seterusnya. Nah, terkait dengan zakat fitrah, memang muncul polemik baru-baru ini karena ada orang yang menjelaskan memang beberapa mazhab mengutamakan makanan pokok, sementara mazhab Hanafi membolehkan dengan nilai daripada makanan tersebut atau harganya. Nah, sedangkan Basnas berkesimpulan berdasarkan berbagai fatwa majelis ulama, mana yang dibutuhkan oleh mustahik. Kalau mustahik itu membutuhkan uang, sehingga dengan uang itu bisa membeli lauk pauk selain beras, maka uanglah yang diberikan. Kalau memang mustahiknya itu membutuhkan beras, maka beras yang diberikan. Jadi tergantung apa kebutuhan mustahik. Nah, sehingga muncullah sekarang ini penyaluran zakat fitrah lewat online, lewat media, lewat berbagai, tinggal klik orang sudah mengirimkan zakat fitrahnya. Nah, dan ini sah berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, sehingga majelis ulama membenarkan hal tersebut. Itulah yang menjadi dasar pedoman Basnas. Nah, 2,5 kilogram beras, karena itu makanan pokok, bisa diganti dengan uang. Beras biasa nilainya 25.000, beras premium 30.000. Nah, untuk satu jiwa yang hidup di dalam bulan Ramadan, andai kata dia meninggal menjelang terbit benam matahari pada hari raya Idul Fitri, maka dia wajib dibayarkan zakatnya. Kepada siapa diberikan? Sudah saya jelaskan tadi, kepada fakir miskin. Kalau zakat mal atau zakat harta, tidak hanya fakir miskin, kepada semua asnaf yang berhak. Sedangkan zakat fitrah diutamakan kepada fakir miskin dan lebih afdol kepada fakir miskin. Ya, baik Ustadz. Ya. Jadi yang walaupun di tengah masyarakat masih ada persepsi lain terkait dengan penggunaan apakah boleh uang, artinya mereka yang menyalurkan dengan menggunakan uang itu diperbolehkan. Ya, mereka yang menyalurkan dengan beras atau dengan uang tidak salah, karena ini pandangan secara nasional Basnas berdasarkan majelis ulama, mana yang dibutuhkan oleh mustahik.
Mungkin mustahik itu berlimpah ruah beras di rumahnya, dia butuhkan uang, maka diberikan saja uang. Dan kemana zakat fitrah itu diberikan? Ada amil. Basnas sudah mengangkat amil di seluruh masjid CKSB. Ada 100 lebih. Ada 100 lebih masjid, ada 165 masjid CKSB telah di-SK-kan untuk menerima zakat fitrah. Dan target kita tahun ini mudah-mudahan tercapai 65% dari warga KSB berzakat ke UPZ masjid, UPZ sekolah. Kami mengharapkan hanya laporan. Nah, laporan daripada UPZ masjid dan sekolah tersebut, dan kami akan langsung melaporkan ke Basnas RI. Baik Ustadz, jadi tadi sudah disebutkan ada 8 asnaf itu Ustadz ya. Ya. Nah, yang menentukan untuk mengarahkan zakat fitrah ke 8 asnaf ini siapa Ustadz? Kategori masing-masing. Jadi zakat fitrah lebih utama kepada fakir miskin. Fakir miskin ya. Sedangkan zakat mal dibolehkan, bahkan dianjurkan kepada 8 asnaf. Itu dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Yang berhak menerima itu pertama fakir. Siapa fakir? Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta benda. Kadang tinggal di kebun orang atau di rumah orang. Sedangkan miskin, orang itu punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Nah, standar miskin di KSB ini apabila mempunyai penghasilan di bawah Rp650.000 per bulan. Kalau di Dompu di bawah Rp350.000. Kalau di Mataram di bawah Rp500.000 per bulan disebut miskin. Ya. Nah, kalau pegawai honor kita gajinya Rp750.000 tidak miskin. Ya. Nah, jadi 1 fakir, 2 miskin, ketiga amil. Ya. Amil ada orang yang bertugas mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan. Amil itu ada di semua masjid, ada di kantor, ada di sekolah. Mereka berhak mendapatkan 1/8 karena bekerja untuk operasional. Amil ini mendapatkan 1/8 atau 12,5% dari yang didapat. Umpama di satu masjid ada 5 orang amil, 5 orang amil, maka kelima ini didapat dari mana? Umpama ada 100 gantang, ya karena 2 sama dengan 100 gantang, maka 1/8 dari 100 gantang itu 12 berapa ya? Kalau 5,5 50 gantang. Kalau 1/2. Ya. Kalau 1/4 itu 25 gantang. 25 gantang. 12,5 gantang. Nah, 12,5 inilah untuk amil yang 4 orang tadi. Artinya dibagi 4. Ya, bagi 4. Nah, itulah. Termasuk mungkin membeli plastik, beli apa untuk jadi dari situ. Nah, kalau kebetulan dia amil ini betul miskin, dia dapat 2 hak. 2 hak benar. Nah, dia miskin. Kalau dia kebetulan jadi nembe di situ, nah miskin lagi amil, dia dapat 3 hak. Nah, karena ada hak sebagai miskin. Dan usahakan zakat fitrah ini di lingkungan sekitar. Diutamakan. Ya, diutamakan di wilayah masjid itu, lingkungan desa itu, di masjid itu, lingkungan jamaah itu. Ya. Kalau sudah tidak ada, baru disalurkan ke wilayah lingkungan lain dalam satu kelurahan. Kalau sudah tidak ada kelurahan, baru ke kelurahan lain. Nah, tidak boleh dibawa ke zakat fitrah di luar kabupaten KSB ini. Ya, baik Ustadz. Jadi tadi karena memang sudah mengarahkan prosedurnya itu, mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran bahwa ini menjadi tugas masing-masing masjid gitu Ustadz. Jadi UPZ masjid. Jadi proses penyalurannya gimana Ustadz? Jadi UPZ masjid pertama-tama dia mengumpulkan lalu mengadministrasikan, mencatat dari mana nama siapa, kemudian disalurkan lagi kepada yang berhak menerima, dicatat nama yang menerima berapa orang, nanti akan kami minta data yang memberi dan data yang menerima. Artinya UPZ ini harus memegang data terkait sebab itu akan diaudit. Nah, kami diaudit, dicari data nama yang menerima ini. Terus ini kan kita lihat biasanya masyarakat kita ini, para orang tua kita itu kita menjelang
sudah mau masuk ke Julfitri ini kan sudah sibuk ini Ustaz, Ya. beli beras, Ya. terus menggantang sendiri gitu Ya. Ustaz. Nah, pandangan Ustaz gimana itu? Ya, pandangan kami sah-sah saja, dan itu sah karena sudah diukur beratnya. Ya, minimal 2,5 boleh, lebih afdal dilebihkan sedikit, seperti ada seorang pengusaha di sana. Dia sudah siapkan 2,8 kilogram. Nah, ya, 2,8 dari dalam satu paketnya itu 2,8 kilogram itu lebih afdal. Memang 2,5 sudah pas itu. Ya. Ya. Dan di samping itu ada fidyah bagi yang tidak berpuasa. Ya. Orang tua renta, ibu menyusui, ibu melahirkan, maka dibayar fidyahnya itu 1 mud beras, 1 tong bahasa Triwang, Ya. 1 tong, 1 mud atau 1 seng kalau ditimbang 0,60 kilogram. Nah, jadi kurang dari 1 kilogram, tidak sampai 1 kilogram, lebih dari setengah kilogram, atau diuangkan dengan nilai Rp10.000. Ya. Jadi 1 hari ibu yang menyusui ini bayar Rp10.000. Nah, ada saya lihat orang-orang seperti menggunakan adat, totong meni tambah 1 telur. Ya. Nah, setiap hari begitu, lebih Itu afdal juga ya. sebab ada telurnya. Ya. Tapi andai kata tidak mau repot, ya 10.000 boleh langsung kepada fakir miskin, atau boleh diantar ke UPZ masjid setempat. Ya. Nah, kita lihat beberapa tahun belakangan ini trennya kan ini masyarakat ini ketika menyalurkan zakatnya itu sudah tersedia paket beras yang sudah Ya. di packing gitu. Ya. Nah, sementara orang tua kita dulu kan ada proses menggantang dan menggunakan doa gitu. Ya. Nah, ini gimana? Yang sudah di packing tinggal dibeli, tinggal disalurkan, Kan apakah begini itu? saja, kalau memang orang tua ingin menggantang, ambil saja packing ini, ya sudah didoakan toh, Ya. yang membaca doa, kemudian nanti yang menerima juga membaca doa. Nah, Tipsnya Ustaz, kalau bisa doanya itu biar jadi masyarakat. orang yang menerima fitrah itu, petugas yang menerima di masjid itu mengucapkan doa, ajarakallahu bima ateta wa barakallahu bima abgaita. Artinya, semoga yang dikeluarkan zakat fitrah ini diterima oleh Allah, dan yang tersisa di rumah itu mendapat keberkahan. Nah, Baik. jadi petugas amil yang berdoa itu, atau orang yang menerima, Orang yang menerima. siapa saja. Nah, baik Ustadz, terakhir ini, terkait dengan proses pengolahan zakat yang ada di Kabupaten Sumba Barat ini, mungkin Ustadz punya himbauan Ya. agar proses penyaluran, proses pengolahannya itu bisa tepat sasaran dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tuntunan dari Islam itu Ya. sendiri. Saran Ustadz gimana? Kami sarankan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mengantarkan zakat fitrahnya ke UPZ masjid atau UPZ sekolah agar bisa terkoordinir. Kalau kita antar langsung kepada perorangan, nanti ada orang yang dapat, ada orang yang tidak. Umpama di satu RT yang diketahui oleh orang hanya si A yang miskin, maka semua si RT itu antar 100 anggota RT mengantar ke rumah si A. Sementara ada miskin baru, ada si B, ada si C yang tidak diketahui bahwa dia sudah miskin karena pengaruh dampak COVID, pengaruh sesuatu PHK, sehingga dia diketahui orang rumahnya bagus tapi dia suaminya sudah putus pekerjaan, PHK, atau karena sesuatu hal keluar dari penjara, maka tidak ada kerja. Maka lebih baik lewat amil masjid supaya merata sehingga semua yang berhak itu mendapatkannya. Ya. Dan itu tetap dalam kontrol dari Basnas. Ya, kami mengontrol 165 masjid tambah plus sekolah SD SMP. Ya. Dan hasilnya itu kami lapor segera ke pusat. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana penyaluran zakat itu seperti apa, dan insya Allah ini akan menjadi bermanfaat untuk kita sebagai informasi juga, dan kita bisa menjadi pengetahuan buat kita untuk bagaimana menerapkan zakat fitrah di 1443 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.